Pernahkah kamu berdiri di bawah langit malam, menatap bintang-bintang, dan bertanya-tanya dari mana semua ini berasal? Atau mungkin saat merenungi hidup, kamu bertanya, apa sih sebenarnya tujuan kita? Dari pertanyaan-pertanyaan fundamental inilah peradaban lahir. Peradaban dunia itu bukan cuma soal bangunan megah, kerajaan besar, atau teknologi canggih. Ia adalah sebuah kisah epik tentang pencarian makna. Dan dalam pencarian itu, ada 3 kekuatan besar yang selalu membentuk sejarah manusia: agama, sains, dan filsafat. Pertama, mari kita lihat peradaban dari kacamata agama. Dalam agama, peradaban bukanlah sekadar hasil kecerdasan manusia, tapi bagian dari sebuah rencana ilahi. Dalam Islam, misalnya, manusia disebut sebagai khalifah di bumi. Artinya, kita diberi amanah untuk membangun dan memakmurkan dunia. Al-Quran menceritakan kisah kaum-kaum terdahulu yang punya kekuatan dan teknologi luar biasa. Tapi, ketika moral mereka runtuh, peradaban mereka pun hancur. Pesannya jelas, peradaban tanpa nilai spiritual akan binasa. Begitu pula dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Peradaban dipandang sebagai perjalanan manusia bersama Tuhan. Agama, pada dasarnya, memberi kita arah. Ia menjawab pertanyaan, untuk apa kita membangun semua ini? Tanpa nilai, kemajuan bisa berubah menjadi kehancuran. Nah, jika agama memberi arah, maka sains memberi alat. Sains menjelaskan bagaimana kita berkembang. Dari manusia pemburu pengumpul, lalu revolusi pertanian, hingga era digital. Sekarang, penemuan api, roda, tulisan, mesin uap, listrik, internet, sampai kecerdasan buatan. Semua ini mengubah wajah peradaban. Sains bekerja dengan observasi, eksperimen, dan logika. Sains tidak bertanya, untuk apa kita hidup? Tapi, bagaimana sesuatu bekerja? Dengan sains, kita bisa mengendalikan penyakit, menjelajah angkasa, bahkan memetakan gen kita sendiri. Tapi ingat, sains itu netral. Teknologi yang sama bisa menyelamatkan jutaan nyawa atau menghancurkan sebuah kota dalam sekejap. Disinilah sains membutuhkan etika. Lalu, di tengah-tengahnya, hadirlah filsafat. Filsafat adalah seni bertanya. Ia tidak pernah puas dengan jawaban sederhana. Para filsuf Yunani kuno bertanya, apa itu keadilan? Apa itu kebenaran? Apa tujuan hidup manusia? Filsuf Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina mencoba menggabungkan wahyu dan akal. Lalu para pemikir modern mempertanyakan segalanya. Dari batas pengetahuan sampai moralitas, filsafat membentuk cara kita berpikir tentang negara, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Jadi, jika agama memberi nilai dan sains memberi kemampuan, maka filsafat memberi kita kerangka berpikir. Ia menjadi jembatan antara iman dan rasio. Sejarah membuktikan peradaban-peradaban besar lahir ketika ketiga kekuatan ini berjalan beriringan. Pada masa kemasan Islam, ilmuwan seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi tidak melihat adanya pertentangan antara iman dan sains. Justru keyakinan mereka lah yang mendorong eksplorasi ilmu. Di Eropa, era Renaissance dan pencerahan juga melahirkan revolusi ilmu pengetahuan yang mengubah dunia. Namun, krisis terjadi ketika salah satunya mendominasi tanpa keseimbangan. Ketika agama kehilangan kasih, sains kehilangan etika, dan filsafat kehilangan arah. Perang dunia, kolonialisme, krisis moral, kerusakan lingkungan, semua itu adalah tanda bahwa kemajuan tidak selalu berarti kebijaksanaan. Hari ini, kita hidup di era digital. Informasi mengalir tanpa batas. Kecerdasan buatan mulai menggantikan peran manusia. Kita bisa mengedit gen, menciptakan robot yang berpikir, bahkan berencana menjelajah Mars. Tapi pertanyaan lama itu tetap ada. Apakah kita semakin bijak? Atau hanya semakin kuat? Agama mengingatkan kita tentang tanggung jawab. Sains mendorong inovasi. Filsafat mengajak kita untuk terus merenung. Peradaban sejati bukan hanya tentang gedung pencakar langit atau teknologi canggih. Ia adalah tentang keadilan, tentang moralitas,
tentang kemanusiaan. Peradaban dunia adalah sebuah perjalanan panjang pencarian makna. Agama memberi hati, sains memberi tangan, dan filsafat memberi pikiran. Masa depan peradaban kita ditentukan oleh bagaimana kita mampu menyatukan ketiganya. Jadi, pertanyaan untuk kita semua sekarang bukanlah seberapa maju kita, tapi kemana kita akan membawa peradaban ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.